Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Aziza. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan pada subbab A, yaitu konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi itu sendiri adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Maka, konstitusi juga dapat dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dan konsep konstitusi itu sendiri dari segi bahasa atau etimologi dalam bahasa Inggris disebut dengan constitution, yang berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud membentuk di sini adalah membentuk suatu konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep konstitusi, beberapa ahli mengemukakan definisi dari konstitusi, seperti Lord James Brace. Konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi hak-haknya. Sehubung dengan itu, C.F. Strong juga yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan suatu asas-asas mengenai suatu kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, atau pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, namun dapat juga berubah berupa a bundle of separated laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Selanjutnya yaitu ihwal urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar memahami urgensi konstitusi, perlu terlebih dahulu mengetahui fungsinya. Fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. 2. Fungsi konstitusi itu untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan dengan konstitusionalisme. Fungsi ketiga, konstitusi berfungsi 1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 2. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Tahap berikutnya, 3. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. 4. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Dan itulah fungsi dari konstitusi. Subbab B akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmatul Maula dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan mind mapping yang saya buat yang berjudul Perlunya Konstitusi di dalam Kehidupan. Di sini saya membagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu istilah konstitusi, yang kedua peranan konstitusi di dalam suatu negara, yang ketiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang keempat
peranan konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Menuju subbab pertama, yaitu istilah konstitusi. Konstitusi adalah undang-undang yang dipilih untuk menjadi dasar suatu negara dan dipergunakan sebagai sumber hukum pertama atau tertinggi di negara tersebut. Menuju sebab kedua, yaitu peranan konstitusi dalam suatu negara. Pertama, yaitu menetapkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi identitas atau jati diri suatu bangsa. Yang ketiga, menjadi sumber hukum pertama dalam bangsa tersebut atau negara tersebut. Yang keempat, mengatur berbagai aspek mendasar dalam suatu negara dan dalam aspek administrasi negara tersebut. Menuju sebab yang ketiga, yaitu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Republik Indonesia Serikat, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang menuju subbab yang terakhir, yaitu peranan konstitusi di dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama yaitu menjadikan atau membangun negara yang demokratis. Yang kedua, mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang sebuah pemerintahan. Mungkin cukup sekian. Dilanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Fatin Wardah dari kelompok 3 akan menyampaikan submateri saya, yaitu menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Kian, suasana pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Pactum Unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah Pactum Subjection. Adapun contoh dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara membuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. 1. Pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan pasal 4 ayat 1. 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden pasal 6 ayat 1. 3. Pembatas masa jabatan presiden dan wakil presiden pasal 7. Kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenangnya. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi, yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan atas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anjani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pada era pemerintahan Soekarno, yang kedua pada era pemerintahan Soeharto, dan yang ketiga pada era reformasi. Pada era Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grand Slam. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Yang kedua pada masa era Soeharto, yaitu kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari.
Yang ketiga, pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato pada tanggal 1 Juni 2011. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neha Prasetyani Putri dari kelompok 3. Di sini saya akan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi ke dalam kehidupan berbangsa negara. Dalam perubahan UUD NRI 1945 menghasilkan 4 perubahan, yaitu perubahan pertama UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober. Perubahan kedua UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000 pada tanggal 17 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November. Perubahan keempat UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000 pada tanggal 1 sampai tanggal 11 Agustus. Lalu, di dalam subbab ini juga terdapat hakikat konstitusi. Lalu apa sih hakikat konstitusi itu? Hakikat konstitusi adalah aturan atau ketentuan yang menjadi dasar pembentukan suatu negara. Lalu, ada juga pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM atau hak asasi manusia pada warga negara. Berikutnya, ada UUD NRI sebagai konstitusi negara. Tata urutan peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata aturan peraturan perundang-undangan. Tata aturan ini menggambarkan hierarki perundang-undangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang rendah. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI. Konstitusi sebagai penguji konstitusionalitas. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai-nilai konstitusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formal ataupun material terhadap UUD. Uji material menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Warga negara, baik secara perorangan atau kelompok, dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Contoh nyata hasil perubahan konstitusi. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional yakni dalam hal pajak. Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk pajak pusat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah atau DPPKAD atau nama lain yang sejenis untuk pajak daerah. Akan tetapi, lembaga ini tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari wajib pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaran pajak saja. Wajib pajak harus membayar pajak ke kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan demikian, uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak langsung masuk ke rekening kas negara untuk pajak pusat dan rekening kas daerah untuk pajak daerah atau sejenisnya, pengadaan beras miskin atau raskin, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, pembangunan secara umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, mari menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Orang bijak wajib bayar pajak. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.